Oke teman-teman, jadi di hari ini tepatnya di jam 12 siang. Ini saya mau ngetes sapi ini ya, tidak saya blok, tidak saya arahkan, dan saya cuman mau mengikuti pergerakan sapi ini sampai mana, sejauh mana sapi ini ya untuk hari ini. Dan di sini kita sudah berjalan sejauh 1 kilometer. Nah ini sapi ini lumayan lambat ya jalannya sambil makan. Nah kita mau ngetes seberapa jauh sapi ini jalannya, dan dia kenyang atau tidaknya kita lihat nanti sore. Nah ini pergerakan sapi ini di jam setengah 1 sudah hampir 1,5 kilometer ya, atau 1.500 meter dari arah kandang. Dan ini dia masih berjalan tapi dia lambat, tidak secepat biasanya. Ini soalnya cuman saya tunggu di jalan ya, tidak saya blok di area depan-depan seperti itu, seperti biasanya. Ini saya lepaskan, cuman saya pantau aja lewat jalan seperti ini. Nah, sapi-sapi ini yang lain ada di atas sana. Ya, ada di atas sana yang semuanya, yang separuh. Dan kita ini walaupun kita lepas, dia setelahnya mau jalan kemana, sebasing dia sesuka hati sapi ini. Tapi kita tetap mantau buat yang baru-baru digabung ya. Jadi yang baru digabung itu ada 8. Kemarin ada digabung tapi tidak bilang itu dere ataupun indukan. Nah, kita nanti lihat sapi mana yang belum pernah kita lihat di kelompok ini, berarti sapi itulah yang digabung. Nah, saya ini ada di jalan nomor 2 ya. Yang jalan nomor 1 ada di sana, jalan nomor 3 ada di bawahnya lagi. Nah, jadi kalau sapi ini jalan, tapi jalannya nggak di area seperti ini, jalannya di jalan poros buat orang ngambil buah sawit. Nah, itu kita masukkan ke lapangan seperti ini ya, yang ada rumputnya. Kalau dia nanti jalannya ke arah yang seperti ini, jalan seperti ini, nah nanti dia tidak mau makan teman-teman. Jadi kita harus masukin walaupun tidak kita blok jalannya, tidak kita berhentiin, tidak kita portal jalannya. Nah tetap kita masukin ke area rumput-rumput seperti ini, tidak di jalan seperti ini. Kalau mengikuti jalan seperti ini dia bisa menempuh jarak 15 km per harinya. Nah jadi kita tidak memperbolehkan dia jalan di area seperti ini ya. Jadi kalau di jalan area seperti ini dia kurang makannya. Jadi kalau di jalan seperti ini dia jalannya tuh agak melambat seperti ini. Dia sambil makan. Karena saya mengetes perjalanan sapi ini sejauh mana, karena sapi ini itu lumayan nakal ya, lumayan susah dikendalikan. Jadi saya mau melihat sejauh mana perjalanan sapi-sapi ini, semampu berapa kilometer dia jalannya.
Nah, ini sudah ada di jam 1 siang. Pergerakan sapi ini tetap berjalan tapi tidak cepat sambil makan. Ini perjalanan sapi ini sudah menempuh 2,5 ya, 2.500 meter atau 2,5 kilometer. Ini masih jalan terus dia karena masih jam 1. Nanti kalau sudah sore, misalnya sudah jam 2:30, kalau nggak jam 3 kita stop kalau dia masih jalan. Karena kalau kita biarkan sampai sore, takutnya nanti dia tidak makan dan penggemukan sapi ini gagal, jadi lebih lambat. Ini kita ngetes untuk hari ini saja, untuk ngetes perjalanan sapi ini sejauh mana. Ini banyak yang bilang kalau sapi-sapi ini nakal atau banyak jalan. Kita tes berapa jauh dia jalannya. Dan di sini nanti saya akan beritahu yang penyebab sapi ini jalan terus, jarang makan, sapi yang mana penyebabnya, sapi yang mana yang suka bawa rombongan sapi ini jalan terus. Nanti saya akan kasih tahu berapa sapi yang hobi jalan, sehingga rombongan ini mengikuti semua. Jadi ada 1 ekor jantan dan yang lainnya betina, yang penyebabnya sapi ini jalan terus. Ini saya ada di atas bukit, ketinggian 15 meter. Like California, also known as the land of Lala, can't find a flaw. California, California, where the sun shines. You can drive along the shoreline and love just who you want to love. Nah, ini sudah ada di jam 1:30. Nah, sapi-sapi ini mulai kurang jalannya. Ini pun kaki saya sudah terasa agak pegal-pegal ya, karena sudah 3 kilo berjalan. Nah, sapi ini juga sudah agak melambat jalannya. Nah, ini berhubung sudah di perbatasan antara lahan buat kambing dan sapi, kita putar balik. Makan. Berantem sambil makan. Nah, di sebelah sana jalan itu milik kambing, peternak kambing, ya masih di dalam PT ini sama. Tapi sana bagian kambing dan di sini bagian sapi. Nah, kita putar balik karena perjalanan sapi-sapi ini sudah melampaui 3 km dan kita balik ke sana nanti. Ini sudah agak lumayan lambat sekali jalannya. Dia sudah makan terus. Nanti kita lihat sampai sore sejauh mana dia jalan lagi. Biasanya dia kalau di sini ada setengah jam, dia akan jalan lagi, menempuh itu paling enggaknya 1 kilo sampai 2 kilo lagi. Dan ini kita lihat sampai berapa jauh dia jalan lagi. Ini termasuk seperti kita lah, kalau capek istirahat dulu.
Nah ini pun sapi ini kayaknya istirahat. Biasanya dia habis makan kayak gini udah jalan terus. Ini cuman saya nunggu-nunggu di perbatasan ya. Seperti di jalan, di perbatasan antara kambing dan sapi, dan di perbatasan antara kebun orang dan kebun PT kita. Ini yang di bawah pun ada. Nah, lari ke sana semua itu. Tuh, lari ke sana semua yang di bawah. Dan ini yang di atas ya, yang banyak ada di atas. Ini khusus sapi silangan semua ini yang di atas, yang Bali dikit, semua di bawah yang Bali. Nah ini sudah pukul jam 2 sore. Nah tadi kita waktu di sana tadi jam setengah 2 sore. Dan sekarang di sini sudah jam 2. Jadi dari perbatasan kambing dan sapi sampai sini itu berjarak 1,5 kilo. Nah jadi sapi-sapi ini tadi memang agak lambat ya. Untuk setengah jam itu lumayan lambat kalau perjalanan sapi-sapi ini. Kalau biasanya setengah jam itu udah hampir memutari semua lokasi yang sapi-sapi ini diperbolehkan ya. Jadi semuanya itu ada puluhan kilometer kalau kita kelilingin semua. Tapi kita kasihan kalau kita kelilingin semua ini. Jadi dia kurang makan nanti kurus. Nah jadi dari sana ke sini itu 1,5 kilo. Jadi total dari jam setengah 11 tadi keluar dari kandang sampai sini itu totalnya sekitaran 4,5 kilo atau 4.500 meter. Dan ini semua ada di bawah, yang di atas sana masih sedikit ya. Semuanya ada di bawah dan di samping sini. Kalau di sini tuh banyak-banyak sapi itu betah karena tempatnya dingin, nggak terlalu panas, nggak di tempat-tempat yang lainnya. Karena tempat yang lainnya itu panas karena dia dataran tinggi. Kalau di sini agak cekung dia ke bawah datarannya. Tapi terlihat perbukitan. Tapi ini paling rendah perbukitannya. Jadi dia hawanya itu dingin, angin berputar di sini. Dikelilingi tebing-tebing ya. Tuh, itu semua tebing dari sini. Nah, jadi angin dari sini tuh muter. Jadi tempat ini jadi dingin. Biasanya kita kalau nyore, kebanyakan kita di sini ya. Kalau kita arah ke perbatasan kambing dan sapi itu, kebanyakan di sini sapinya itu nggak mau kemana-mana selain kita giring buat pulang. Nah, jadi penempuhan perjalanan sapi-sapi ini di jam 2 ini sudah 4.500 meter atau 4,5 kilo ya, 4,5 kilo. Nah ini masih jam 2. Nanti kita akan jalan lagi sampai ke jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai setengah 5, atau tepatnya jam 4.40. Itu kita perjalanan pulang, belum ke kandangnya. Jadi masih banyak perjalanan ini, tak berapa kilo nanti. Place like California, also known as the land of Lala, can't find a flaw. California. Oke teman-teman, jadi saat ini sudah menandakan pukul jam 2:30 ya. Jam 2:30 berarti kita ada di lokasi ini 1 jam.
Nah, jadi sapi ini kalau sudah berjalan jauh dia seperti ini teman-teman. Dia lama pindahnya. Dan ini termasuk dia sudah capek karena sudah menempuh 4,5 kilo ya perjalanan atau 4.500 meter. Nah, ini dia sudah agak berhenti. Dan ini yang lain ada di ujung sana. Di sini saya nunggu, takutnya nanti naik ke tebing sana dan dia turun, nanti takutnya terpisah. Jadi saya tunggu. Nah, sebentar lagi saya mau ke arah dalam sana. Mau melihat kondisi sana atau menjaga perbatasan ya antara area sini dan area sana karena ada aliran air kali. Takutnya nanti sapi ini nyebrang. Nanti kita yang susah. Nggak ada penyeberangan soalnya di sini. Kalau sapi-sapi ini pandai berenang, kalau kita bukannya nggak pandai berenang, kita bawa HP takutnya nanti HP-nya terkena air jadi rusak. Jadi saya untuk mencegah dia biar tidak nyebrang saja. Kita tunggu di sana. Kita akan cus ke sana. Dan ini saya balikan lagi. Dan saya ini akan balikan biar dia tidak ke arah yang saya bilang tadi. Nah, di sini kemarin itu nyore cuman sebentar, paling enggaknya 15 menit karena hujan petir jadinya langsung saya bawa pulang. Dan di sini dia belum puas makan rumput di sini, jadinya di jam 2:30 ini dia langsung diem di sini, nggak mau kemana-mana. Karena tempat ini ya lumayan lebar, lama juga dia nggak kesini. Dan lokasi ini sampai ke kandang sapi-sapi ini itu berjarak paling enggaknya 3 kiloan. 3 kilo kalau enggak 2 kilo perjalanan ya. 2,5 kilo lah perkiraan itu. Kalau dia enggak belok-belok, kalau dia belok-belok jalannya itu sudah menyampai 3 kilo sampai ke kandang. Nah, seperti inilah pemandangannya kalau di bawah. Tadi saya di atas bukit. Nah, itu bukitnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu saya mau hadang sapi-sapi yang nakal itu ya, yang suka jalan. Udah sampai ujung sana dia. Nah, jadi saya tadi mau nunjukin sapi-sapi yang bikin rombongan ini jalan terus. Nah, jadi ini kelompoknya. Kalau yang jalan terus itu nggak ada sapi balinya ya, semua itu silangan dan sapi mental. Ya super jalannya, cepat semua. Ini kalau nggak kita berhentiin nanti masuk ke area yang tidak boleh dimasuki sapi-sapi ini, area larangan. Nah, dugaan saya benar, dia memasuki area larangan. Ini tidak boleh dimasuki sapi-sapi ini, sudah dilarang. Jadi saya mau membalikan sapi-sapi ini ke area yang tadi. Membalikan sapi-sapi ini lumayan susah karena sapi-sapi ini yang utama ya, jalannya yang paling cepat dan susah untuk dikendalikan sapi-sapi ini. Berbeda dengan sapi yang lagi makan yang di ujung tadi. Walaupun dia suka makan di sini, tapi ini bukan tempatnya. Jadi kita tetap mengeluarkan dari tempat sini. Karena kita itu mematuhi peraturan. Ini rombongan sapi yang nakal-nakal ya, yang silangan, yang balinya dikit ini. Cuman ngikut-ngikutin aja yang Bali.
semuanya silangan dari sapi Bali ya, dan sapi mental. Dan itu Brahmannya 2, pejantannya buat ngibe atau nyilang sapi-sapi ini. Kita balikan ke tempat yang tadi. Nah, ini sudah balik ke tempat tadi ini sapi-sapinya. Berbeda ya tempatnya. Tadi yang di sana tadi tempatnya panas, ini sampai keringatnya banyak. Basah lagi bajunya, tadi udah sempat kering. Dan kita masuk sini rasanya dingin banget. Ini tempatnya lembab ini. Jarang ini kering. There's no place like California, also known as the land of Lala. Can't find a flaw like California. California, where the sun shines, you can drive along the shoreline and love just who you want to love. In the Golden State, you go from good to great. There's no need to wait, just get to the Golden State. Yeah, yeah. In California, there are grapevines from Mendocino down to Temecula. Nah, ini sudah pukul jam 3:20 ya. Nah, jadi ini kita sambil dekatkan ke arah kandang. Ke arah kandang dari sini itu lebih dari 5 atau 4 kilo ya dari sini. Karena ini cukup jauh, kalau kita motong baru dekat. Nah, jadi perjalanan sapi ini dari jam 10:30 sampai jam 3:20 ini masih berjalan 5 km atau 5.000 meter. Kalau dihetarkan, kita itu melewati masih 50 hektar perkebunan sawit. Jadi sapi-sapi ini dari tadi muter ya. Ini nanti paling enggaknya dari sini ke kandang itu sekitaran 10 kiloan. Kita dari jam 10:30 sampai jam 5 sore. Nah, ini kita mulai pendekatan ke arah tempat kita nyore, tempat biasanya. Dilihat dari perutnya ini udah agak kenyang ya. Karena tadi berhenti cukup lama, 1,5 jam dia berhenti. Ini yang lain ada di sana, bukan di belakang, di samping semua. Kalau tadi kita lewat dari sana sampai kandang itu sekitaran 3 kilo ya. Nah, kalau dari sini dia muter itu lumayan jauh, jadi
dari sini ke kandang 5 kilo, ditambah dia muter tadi dari jam 11 sampai sekarang itu 5 kilo. Jadi totalnya ada 10 kiloan kita nanti. Dan itu dalam satu hari ya, jarang-jarang kita menempuh jarak 10 km. Nah, jadi ini menempuh jarak sekian hektar ya, itu kita biarkan, tidak kita stop tadi. Memang kita sengaja, kita mau lihat seberapa jauh jalannya sapi ini. Biasanya kalau kita stop ini dia jalan paling enggaknya 5 kilo, kalau enggak paling dikit itu 3 kilo ya, paling banyak 5 kilo. Nah, jadi ini tadi enggak kita stop. Lumayan makan semua, cuman satu yang nggak makan, yang sakit, yang kemarin disuntik, yang tidak makan. Nah, ini ada yang di belakang ini yang kurang makannya. Nanti kita mau lanjutin ke jam 4 sampai pulang. Oke teman-teman, nih jadi kita udah tembus di tempat tadi siang kita masukin sapi ini ke area sana ya, ke area sana sudah memasuki. Nah, ini kita tadi muter ya sejauh 1 km dari sapi-sapi ini tadi beristirahat yang ada 1,5 jam. Nah, itu ke sini 1 kilo. Jadi jumlah perjalanan yang diambil dari sapi ini sudah 6 km berjalan. Nah, di sini kita nanti mau lanjutin ya, kita arah pulangnya ke sana. Nah, nanti kita hitung berapa kilometer lagi sapi-sapi ini akan jalan. Dan kita mau ke kandang itu masih 4 kilo lagi. Jadi kenapa sapi-sapi ini terlalu jauh jalannya? Dikarenakan sapi ini tempatnya terlebar dari 3 kloni ya. Dari kloni ikatan, dari kloni yang kandang belakang. Nah, ini yang kandang depan. Ini yang paling lebar sapi ini. Tempatnya terluas sapi ini. Sapi ini dia mempunyai tempat selebar 24 km. Kalau sapi ini. Ini hasilnya sapi ini berkapasitas kandangnya itu 100 ekor lebih. Baru rumput ini terlihat habis. Karena ini masih 80 ekoran, jadinya masih terlihat tebal ini rumputnya. Oke teman-teman, jadi nanti sudah tahu ya berapa kilo yang akan ditempuh sapi ini. Nah, ini nanti tetap saya bikinkan videonya. Nah, seperti inilah kalau sore disuruh ke arah kandang, dia belok-belok kayak gini. Nah, ini jalannya dia ini tetap kita hitung ini berapa meternya. Jadi kalian kalau nanya ngitungnya bagaimana, itu rahasia ngitungnya. Nanti kalau ada yang nanya, coba hitung berapa kilo besok jalannya, gitu baru saya bikinkan video. Nah, ini ntar saya mau bikinkan videonya di arah pulang sana ya, berapa kilo lagi. Oke teman-teman, jadi ini di jam 4 sore dan perjalanan sapi sudah menempuh 7 kilo dari yang tempat tadi. Kurang lebih kita sudah jalan di 10 hektaran atau tepatnya di 1000 meter ya.
Nah, tadi ini sapi ini jalannya sangat cepat. Dan ini masih jauh ya, karena sapi ini muter ini. Tidak di jalan yang lebih dekat. Ini lebih jauh ini, karena ini muter. Takutnya yang lebih dekat nanti dia nyebrang lagi ke arah ke kali. Dan yang susah itu kita, karena ini sudah sore. Takutnya nanti dia pepencar, kita susah nyarinya. Karena ini banyak yang baru-baru digabung, jadinya kalau nanti nyebrang kali takutnya habis nyebrang nanti dia misah. Jadi kita taruh arahnya berbeda ya, tidak seperti yang biasanya. Itu yang lainnya di ujung. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan lanjutkan ke sana ya, ke arah belokan sana. Kalau hampir deket ke jalan utama. Ini kita nunggu 40 menit lagi kita pulang. Ini sambil mendekatkan ke kandang karena ini jauh banget. Oke teman-teman, jadi ini saya mau perjelas ya, kenapa lewat di jalan ini lebih jauh daripada jalan yang itu jalan utama, dan ini jalan terobosan. Nah ini lebih jauh, sekitaran 5 kilo dari kandang, ini karena dari sana muter ya. Kalau yang jalan ini dari sana langsung belok ke sana, arah ke kandang. Kalau ini kita ke sana dulu, menjauh dulu baru belok. Nah, kenapa saya lewatkan ke tengah ini? Karena yang tengah ini jauh dari kali. Nah, ini dataran tinggi ya. Nah, kalau yang bawah ini sampingnya itu kali. Nah, kemarin kita lewatin yang jalan utama itu, dia nyebrang. Dan waktu juga sudah sore. Nah, di situ kita pulangnya terlalu malam. Dikarenakan sapi nyebrang, kita tidak bisa mengatur sapi, jadi kita muter dari sana. Sejauh 2 km kita muter. Nah, sedangkan sapi-sapi yang aslinya di sini sudah sampai ujung sana. Udah jauh. Jadinya kita balikin, langsung kita pulang. Dan waktu itu nyebrangnya masih jam 2. Kita nyampe di tempat sapinya, kita suruh nyore, dan kita lihat sudah jam 4. Nah, karena saya menjaga yang hal-hal seperti itu biar tidak terjadi lagi, jadi kita lewatin di area atas seperti ini biar lebih aman. Nah, kalau jalan ini sampai ke arah sana yang datar, nanti saya ambilkan video. Nah, sampai sana itu 9 km ya, dari kita muter tadi sampai sana lagi 9 km. Nah, nanti kalau dari yang datar itu ke kandang itu 1 kilo, jadi 10 kilo kita jalannya. Nah, itu sapi tidak di stop, kita biarkan, cuman kita pantau saja. Jika dia masuk ke area yang dilarang, kita stop. Jadi seperti itulah kemampuan sapi ini berjalan setiap harinya 10 km ya. Sedangkan lahan ini berjumlah 24 kilo atau 24 hektar, 240 hektar. Nah, ini ntar saya lanjutin ke sana ya, yang ke 9 kilonya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kita melewati perjalanan 9 km ya. Nah, dari sini batasnya. Nah, dari sini ke kandang itu berjarak 1 kilo. Jadi totalnya ada 10 kilo perjalanan ya. Sapi ini berjalan yang tidak di stop.
jika di stop tidak sampai 10 kilo. Dan kita itu melewati perkebunan kelapa sawit seluas 100 hektar untuk hari ini ya. Dan sapi-sapi ini kurang 20 menit lagi akan pulang. Jadi kita biasanya itu satu harinya kita tempuh, kalau kita stop itu paling jauh 6 kilo, paling jauh itu, yaitu 60 hektar ya kalau 6 kilo. Jadi jumlah total kebun yang diangoni sapi-sapi ini itu bertotal 240 hektar. Nah, jadi sapi ini hari ini yang pertama paling jauh jalannya, yaitu 10 km. Itu tadi tidak saya stop, saya biarkan, cuman saya pantau yang seperti saya bilang tadi. Nah, arah kandang di sana ya, di sana jembatan, nah, arahnya ke sana. Nah, titiknya sana, pas sana. Jadi ini bentar lagi mau langsung kita arahkan ke kandang, karena waktu sudah menentukan arah jam pulang. Oke, jadi nanti saya akan lanjutkan waktu di perjalanan arah ke kandang ya. Nah, ini kita sudah arah pulang ya, sambil kita dorong. Nah, seperti inilah kalau kita nyuruh pulang tapi waktu masih sedikit lagi, kita agak pelan-pelan dorongnya biar dia sambil makan. Ini nanti sampai jembatan sana sudah jam 4.40. Nah, itu langsung kita giring pulang. Nah, kalau ini masih pelan-pelan. Jalan balik hong. Balik hong, jalan.
Oke guys, jadi ini sudah sampai. Jadi video ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik tentang perjalanan dan pemantauan sapi-sapi ini ya. Oke, jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.